Dua satuan kerja di lingkungan Kanwil Kumham Banten berhasil meraih predikat UBK dari Kemenpan RB di tahun ini. Salah satunya lapas ini. Selamat datang di Lapas Pemuda kelas 2A, Tangerang. Halo Kak, selamat siang. Ini saya Irma dari Rumah Karjo, kita ingin ke sini. Silakan masuk Bu. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Kadek Anton Budi Harta, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Pemuda kelas 2 Tangerang, yang merupakan salah satu satker di Kanwil Hukum dan HAM Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Prestasi, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Kadek Anton Budi Harta, Kepala Lapas Pemuda kelas 2 Tangerang yang di tahun 2021 ini berhasil meraih predikat UBK. Selamat siang Bapak Kadek Anton. Sehat ya Pak ya? Sehat, kabar sehat. Sebelumnya kami mengucapkan selamat Bapak atas UBK yang diraih Lapas Pemuda di tahun ini. Dan sedikit berbicara tentang pembangunan zona integritas. Seperti apa sih Pak Bapak Kadek Anton memimpin pembangunan zona integritas di Lapas Pemuda ini? Terima kasih tentunya saya ucapkan kepada Mbak Irma yang sudah berkenan hadir di Lapas Pemuda. Di tahun 2021 ini tentunya Lapas Pemuda Tangerang sebagai salah satu satker di wilayah Banten ini juga berkomitmen bersama seluruh satker di wilayah Banten untuk melaksanakan pembangunan zona integritas. Dan tentunya ini adalah komitmen bukan hanya di wilayah Banten, tapi komitmen seluruh kementerian lembaga di seluruh Indonesia, termasuk Kementerian Hukum dan HAM tentunya. Nah, tentunya dalam perjalanannya, kami bersama-sama seluruh satker dari awal tahun sampai kemarin, pemberian penghargaan kemarin, kami telah melakukan berbagai macam program dan kegiatan yang memang dua sasaran utama dari pembangunan zona integritas ini adalah bagaimana Lapas Pemuda Tangerang itu nantinya dapat memberikan pelayanan publik yang sangat baik, yang berkualitas ya, yang sesuai dengan tata-tata nilai pasti yang dimiliki oleh Kemenkumham. Kemudian bagaimana juga di Lapas Pemuda Tangerang nanti ini bisa menjadi satker yang melakukan tata kelola pemerintahan yang baik. Sehingga dua sasaran dari pembangunan zona integritas inilah yang menjadi arahan utama bagaimana setiap satker berproses membangun zona integritas sehingga dapat menuju ke sana, mengarah ke sana. Demikian Mbak Irma. Menyinggung soal komitmen yang tadi Bapak sebutkan, tentunya di komitmen ini kan tidak semua jajaran memiliki, oh iya saya mau berubah. Pasti ada mungkin satu dua atau sekelompok yang resisten atau mungkin belum mau untuk ayo kita bersama-sama berubah gitu. Bapak gimana Pak merangkul mereka-mereka yang resisten ini atau yang mungkin anti perubahan? Izin Pak seperti apa? Inilah salah satu tantangan terberatnya sebenarnya. Bagaimana upaya kita menyatukan komitmen. Karena dalam sebuah organisasi, dalam sebuah satuan kerja, pasti ada yang mendukung, pasti ada yang resisten. Iya, pasti Pak. Syukur-syukur kalau sebagian besar mendukung. Tapi yang menjadi persoalan kalau sebagian besar resisten. Ya. Nah, inilah bagaimana dibutuhkan sebuah strategi. Sebuah strategi dalam rangka untuk mengelola resistensi ini. Ya, misalnya kami dalam salah satu ya area perubahan yang dibangun di pembangunan zona integritas itu adalah ada yang namanya Pokja Manajemen Perubahan. Pokja Manajemen Perubahan inilah yang salah satu tugasnya bagaimana Pokja ini memastikan bahwa seluruh petugas, seluruh jajaran memiliki komitmen yang sama. Kemudian memastikan adanya perubahan pola pikir, perubahan mindset, dan perubahan budaya kerja. Sehingga semuanya pada saatnya nanti semua secara bersama-sama mendukung. Jadi kalau kita menuju ke Bandung misalnya, gerbong ini semua
jalannya menuju ke Bandung. Harus ke Bandung. Jadi tidak ada yang mampir-mampir, Iya. tidak ada yang belok-belok, sehingga laju rel kereta api ini dari mulai lokomotif sampai gerbong kedua, gerbong ketiga sampai dengan gerbong terakhir ini memiliki misi tujuan yang sama, memiliki kecepatan yang sama, sehingga pada akhirnya kita finish di tempat yang sama. Nah itu analoginya, Mbak Irma. Terkait sasaran pembunuhan zona integritas yaitu pelayanan publik. Dan DWBK ini tentu pasti ada inovasi unggulan yang dijagokan Lapas Pemuda dalam pelayanan publik. Apa itu Pak kalau boleh? Nah, kami dari awal dengan tim berdiskusi ini tentunya pada saat kita akan memilih melakukan perubahan-perubahan atau inovasi-inovasi yang akan kita dorong untuk mendukung tercapainya sasaran utama outcome dari pembangunan zona integritas ini, tentunya kami waktu lalu pernah memang dibekali diberikan pembekalan oleh pimpinan di kantor wilayah Banten. Jadi Ibu Kadif pada saat itu memberikan bagaimana sebelum kita melakukan inovasi, kita harus bisa mengidentifikasi masalah, persoalan-persoalan yang dihadapi di masing-masing satuan kerja, sehingga diharapkan inovasi yang kita hasilkan ini betul-betul menjawab persoalan, menjawab masalah. Karena banyak sekali misalnya UPT atau Sarton melakukan inovasi, tapi ternyata tidak menjawab masalah, tidak menjawab persoalan, sehingga akhirnya output maupun outcome dari perubahan yang kita lakukan akhirnya tidak berdampak, tidak terlalu berpengaruh terhadap pelayanan publik yang kita berikan. Nah, di Lapas Pemuda kami juga melakukan itu. Kami dengan metode atau visual analisa di SPIP, kami diawali dengan melakukan identifikasi persoalan atau masalah yang kita hadapi per tusi kami. Dari setiap seksi kami, setiap subseksi kami identifikasi satu-satu. Kira-kira apa sih yang menjadi masalah, persoalan yang kita hadapi. Kemudian dari identifikasi ini, kemudian kami mendiskusikan bagaimana rencana untuk solusinya, pengendalian masalah-masalah atau risiko-risiko ini, sehingga rencana pengendalian ini yang menjadi dasar untuk melakukan perubahan-perubahan dan melakukan inovasi-inovasi yang kami lakukan di Lapas Pemuda. Sehingga hampir semua inovasi kami memang hampir semua menyentuh aspek pelayanan publik. Misalnya berkaitan dengan posyandu, pos pelayanan terpadu. Kami membangun posyandu, baik posyandu untuk warga binaan yang ada di dalam, maupun pos pelayanan terpadu untuk masyarakat yang berada di luar. Tentunya ini menjawab persoalan-persoalan yang banyak dihadapi oleh Lapas Pemuda. Bagaimana pelayanan itu dirasakan oleh setiap pengguna layanan kami, baik warga binaan, baik masyarakat, baik pengunjung, baik keluarga-warga binaan itu terasa susah. Birokrasinya berbelit-belit, kemudian tidak dekat dengan pengguna layanan, kemudian tidak transparan, tidak akuntabel. Sehingga posyandu ini menjawab persoalan itu. Sehingga setiap, misalnya posyandu publik di depan, setiap keluarga masyarakat yang datang ke sana, kita harapkan selesai kita layani di sana. Semua pelayanan yang menyangkut pelayanan masyarakat kita selesaikan di posyandu. Di posyandu satu tempat gitu Pak ya. Begitu juga dengan warga binaan. Dengan adanya posyandu warna, seluruh pelayanan yang tadinya berada di ruang-ruang kerja, sekarang kita tempatkan di posyandu warna. Sehingga akhirnya yang tadinya pelayanan berbelit-belit, jauh, warga binaan mau ke ruang kerja takut mungkin melewati Karupam, melewati petugas blok dan sebagainya, tidak transparan karena tertutup, ya, dan tidak akuntabel. Ini juga membuat adanya potensi pungli. Nah, ini juga menjawab persoalan itu. Kita buat posyandu warna sedemikian rupa, transparan, ya, pengawasannya mudah, ada CCTV yang mengawasi, sehingga pemberian pelayanan lebih dekat dengan pengguna layanan, lebih transparan, lebih akuntabel. Sehingga ini benar-benar menyentuh. Begitu juga inovasi yang lain. Jadi mungkin Mbak Irma kalau saya bedah satu-satu inovasinya agak banyak panjang, ya Pak ya. Agak panjang. Karena tapi sebagian besar kami pastikan inovasi yang kami buat dari mulai posyandu publik, aplikasi Silada, proses pelayanan. Aplikasi ya Pak ya. Aplikasi Silada. Proses pelayanan apa namanya di sistem layanan kunjungan, layanan informasi, layanan pengaduan, kemudian dapur sehat, dan yang paling spektakuler mungkin di kami memiliki pusat pendidikan Lapas Pemuda. Oh iya. Ya, di dalam Lapas Pemuda itu
ada pendidikan formal dan pendidikan non formal yang menjadi program unggulan kami. Pendidikan formalnya dari mulai tingkat SD, kejar paket ABC, kami juga memiliki 4 perguruan tinggi. Ada 4 ya Pak ya? Ada 4. Ada Jadi 4. S1 Hukum, S1 Agama Islam, S1 Agama Buddha, dan D1 Teologi. Dan mudah-mudahan sebentar lagi D1 kita tingkatkan menjadi S1. Ya, jadi kemarin kami diskusi dengan penyelenggaranya, mereka sepakat akan ditingkatkan ke S1. Kemudian di samping yang formal, yang non formal tidak kalah banyak. Ada kursus bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Jepang, bahasa Mandarin, baca tulis Al-Quran, buta huruf, dan kursus-kursus pelatihan keterampilan yang lain yang tentunya bersertifikat. Nah, ini tekad kami, sesuai dengan nomenklatur kami Lapas Pemuda, kami berkeinginan membangun Lapas Pemuda sebagai pusat pendidikan. Sehingga ya, Pak? Banyak testimoni dari warga binaan, dari masyarakat, khususnya dari keluarga. Luar biasa testimoni yang kami dapatkan, pengakuan-pengakuan dari mereka. Misalnya, luar biasa, anak saya dulu di luar disuruh kuliah setengah mati, nggak mau kuliah. Tapi begitu masuk lapas kok bisa mau ini Pak ya. S1 Hukum. Nah, dan nanti akan jadi kebanggaan juga Pak untuk mereka ya Pak. Kemudian dari anak-anak bilang, saya masuk lapas keluar bisa sarjana Pak. Nah ini di luar ekspektasi saya dan luar biasa. Jadi ini yang mendorong kita juga untuk selalu bersemangat untuk mendorong perubahan-perubahan dan peningkatan layanan di Lapas Pemuda. Banyak ya Pak ya inovasinya. Terus terkait pelaksanaan ini Pak, tentu pasti ada suka dukanya Pak ya. Betul. Ada pasti. suka dukanya. Selama rentang dari awal tahun ya Pak ya kita mulai sampai dengan Desember ini. Apa tuh Pak? Suka dukanya mungkin kita berbicara dari duka dulu dah. Duka, ya. Hal-hal yang rumit tadi seperti disampaikan, banyak yang resisten, banyak yang menolak karena merubah dari zona nyaman ke hal-hal yang menuju perubahan yang lebih baik. Yang merubah zona nyaman ini butuh konsistensi ya, butuh komitmen yang luar biasa. Kami membentuk agen-agen perubahan, di mana agen-agen ini juga kami fungsikan untuk mengawal perubahan-perubahan, menjadi menjadi mediator ya, menjadi penghubung, menjadi agen-agen yang memberikan pemahaman, informasi dan sebagainya kepada seluruh jajaran kami. Sehingga segala macam program, informasi, model perubahan, kegiatan ini bisa tersampaikan dan ya, Pak, ya, bisa diikuti. Termasuk bagaimana mengelola resistensi dari pegawai. Nah, agen-agen perubahan ini kita maksimalkan untuk mengelola itu. Kemudian perjuangan dari awal tahun sampai terakhir itu tentunya butuh perjuangan yang luar biasa. Perjuangan yang luar biasa. Kenapa demikian? Karena bagaimana kita membiasakan dulu ya, setiap petugas, setiap jajaran ini melaksanakan fungsinya secara akuntabel dengan data dukung, bukti-bukti pelaksanaan tugas yang lengkap. Karena mungkin dulu kita terbiasa melaksanakan tugas ya tidak dilengkapi dengan data dukung dan sebagainya. Sehingga proses akuntabilitas dari pelaksanaan tugas kita ini tidak bisa kita pertanggungjawabkan dengan baik. Nah, dengan mekanisme sekarang semua dapat kita pertanggungjawabkan dengan baik. Seluruh tugas kita dapat kita pertanggungjawabkan dengan baik. Nah, ini butuh proses yang luar biasa. Nah, kemudian tentunya yang berikutnya adalah ya seperti teman-teman harus bergadang dan sebagainya. Nah, ini hal yang biasa. Terutama pemrograman data dukung di 03, di 06. Betul, luar biasa. Tapi yang paling penting adalah sebenarnya ini juga harus publik harus ketahui. Kesulitan terbesar di Lapas Rendurukan adalah bagaimana kita di dalam pelaksanaan tugas kita, memang pada dasarnya kita mengelola persoalan, kita mengelola masalah. Pengguna-pengguna layanan kita adalah orang-orang yang bermasalah. Termasuk keluarga-keluarganya adalah orang yang bermasalah. Sehingga setiap saat kita ada potensi masalah yang akan menghantui kita. Sehingga ini menjadi ancaman kegagalan pembangunan zona integritas. Ya, melalui pengaduan, melalui pemberitaan-pemberitaan viral dan sebagainya. Beda dengan sektor lain. Sektor lain mungkin kliennya, pengguna layanan banyak orang lagi senang. Di lainnya sedikit saja sudah. Tapi di Lapas Darurat beda. Nah, ini tantangan kita. Nah, sehingga ini dibutuhkan konsistensi yang luar biasa.
salah sedikit, miss sedikit, ada persoalan sedikit saja, ini menjadi potensi kegagalan. Nah, bayangkan setahun itu kita harus pastikan semua berjalan dengan baik. Berjalan baik. Padahal di dalam itu semua bisa menjadi masalah. Nah, ini kemarin butuh pengorbanan. Iya. Dan untuk menjaga konsistensi itu kita harus berbenturan dengan macam-macam. Ya, berbenturan dengan macam-macam, dengan hal-hal yang memang harus kita hadapi dan kita kelola sehingga potensi gangguan-gangguan kamtip ini bisa kita kelola dan tidak menjadi ancaman gagalnya pembangunan zona integritas. Nah, itu beberapa hal-hal yang bisa kami sampaikan. Kemudian sukanya tentunya yang paling kelihatan sekarang adalah jajaran kami memiliki perubahan pola pikir, perubahan mindset, perubahan budaya kerja sejak adanya pembangunan zona integritas. Ya, Pak, ya? Ya, sehingga dalam hal pelaksanaan tugas kami tentunya ini berdampak. Ya, bagaimana setiap petugas memiliki tingkat produktivitas yang tinggi, memiliki disiplin yang luar biasa, performanya juga berubah. Yang tadinya mungkin loyo, kan, atributnya tidak lengkap, pakaian kusut dan sebagainya. Sekarang punya gagah ya, Pak, ya? Kita sudah punya pin begini, pin WBK ini. Iya, kalau Pak. masih kusut, masih atribut tidak lengkap, pakaian dinas tidak rapi, malu. Iya. Nah, jadi itu sekarang kemarin tadi saya apel, tadi saya arahkan, kalian pakai pin ini bukan berarti untuk gaya-gaya, tetapi ini ada tanggung jawab moral. Ada tanggung jawab moral bahwa kita sudah WBK. Kita harus bisa membuktikan kepada masyarakat, kepada pimpinan, kepada organisasi bahwa kita sudah berubah. Lapas Pemuda sudah beda, sudah berubah, dan sudah berani bersaing. Bersaing dengan siapapun, dengan satker lain untuk membuktikan bahwa kita berprestasi. Dan ini pasti ketika diumumkan ya Pak ya, tanggal Desember lalu, apa nih Pak euforia yang terasa? Wah, kita WBK. Yang paling pertama ada di bayangan Bapak, di pikiran Bapak? Iya. Ketika tahu. Pastilah, dalam setiap proses, setiap perjuangan, begitu kita mencapai keberhasilan, pasti ada euforia. Pasti ada kegembiraan yang luar biasa. Dan ini juga dirasakan oleh seluruh jajaran. Bagaimana seluruh petugas di Lapas Pemuda sangat gembira, sangat senang, dan sangat bangga tentunya. Sangat bangga kita berhasil sukses. Ya, di tengah hiruk pikuk persoalan-persoalan yang kita hadapi, dan kita sangat bangga sekali dengan hal ini. Tapi di tengah euforia ini, saya senantiasa terus mengingatkan bahwa perjuangan kita belum selesai. Ini baru tahap awal. Ya, kita WBK. Tahun depan kita WBBM. Akan lebih berat lagi, dan kita harus senantiasa dengan suasana kompetisi seperti ini. Ya, jangan begitu euforia. Begitu selesai berprestasi WBK, semuanya turun. Iya. Pelayanan turun, speednya turun, jangan begitu. Jadi malah harusnya kita tambah lagi. Kita mau WBBM ini tahun depan, speednya harus nambah. Kalau kemarin di WBK speednya mungkin 80, sekarang WBBM harus 100 speednya. Kan gitu, harus 100. Nah, kalau tadi saya analogikan lokomotif kereta api, kalau saya sering berikan arahan ke jajaran, kalau saya speednya 100, di bawah saya harus lebih dari itu speednya. Kenapa demikian? Karena tugas pimpinan itu tidak hanya menarik, tapi mengarahkan. Kalau pimpinan speednya 100, yang lainnya di bawah 100, berat itu pimpinan menarik gerbong-gerbong di belakang kita. Ya, berat. Gimana kita bisa mau mengarahkan ke tempat-tempat yang mau kita tuju kalau nariknya saja sudah setengah mati kan? Iya. Nah, makanya speed yang di bawah saya harus lebih cepat lagi. Level 2, level 3, jajaran staf, semua harus memiliki speed yang lebih cepat. Minimal sama. Nah, itu yang selalu kita arahkan, dan mudah-mudahan mereka sudah terbiasa. Setahun kita biasakan kemarin bekerja seperti itu, mudah-mudahan sudah terbiasa ya. Sehingga 2022 ini kita siap. Siap lagi berkompetisi untuk mewujudkan WBBM. Kalau boleh nih Pak, 3 kata untuk teman-teman Lapas Pemuda dan satker lainnya Pak yang mungkin masih berjuang lagi Pak di tahun depan WBK WBBM. 3 kata untuk kita sama-sama mewujudkan WBK dan WBBM. Tentunya yang pertama tentunya komitmen. Komitmen ya. Komitmen ini harus dimiliki oleh semua, dari jajaran pimpinan, level 2, level 3 staf.
Kedua, konsistensi. Konsistensi. Kalau komitmen tidak ada konsistensi, di awal-awal saja kita komit biasanya. Pada saat deklarasi, gitu kan. Habis itu nggak komit, nggak konsisten, nggak komit lagi. Nah, yang ketiga tentunya ya sesuai dengan tata nilai pasti kita. Ya, kita akan pasti menuju WBK, kita akan pasti menuju WBBM, dan kita akan pasti prestasi kan sesuai dengan moto kita kan, Will Banten pasti jawara kan. Nah, setelah prestasi, demikian wawancara kita bersama dengan Bapak Kadek Anton Budi Harta. Dan sebagai penutup nih Pak, karena tadi kita sudah yang serius-serius, untuk penutup kita boleh ya Pak ya, kita pertanyaan intermezzo ya Pak ya. Kita sebut aja ini apa ya, pertanyaan pilih yang mana? Pilih yang mana? Oke. Izin ya Pak ya, boleh? Boleh Pak Irma. Yang serem-serem aja. Iya, enggak Pak. Yang pertama kita mulai Pak ya. Pilih bakso atau rebusan? Bakso. Bakso. Lanjut, pilih sepeda atau touring motor? Sepeda. Karena saya tahu Bapak suka touring motor. Dua-duanya. Nggak bisa, Oh, nggak bisa. satu. Wah, motor. Motor. Lalu, tetap jadi orang Bekasi atau jadi orang Tangerang? Jadi orang Bekasi. Jadi orang Bekasi. Hobi saya bisa ada. Lalu, ini yang terakhir ya Pak ya. UBBM bersama Lapas Pemuda atau pindah jadi Kalapas kelas 1 Tangerang? Kalau ini saya nggak bisa jawab. Waduh, nggak bisa jawab ya? Nggak bisa jawab. Jadi saya bertugas, kita serahkan kepada pimpinan. Kita siap di mana saja. Ya, jadi Bapak terima kasih. Baik. Untuk prestasi demikian seluruh rangkaian wawancara kita. Dan sebagai penutup, boleh Bapak kita sapa teman-teman semuanya. Baik. Banten Prestasi, Pasti jawara. Banten Prestasi, Pasti jawara. Pasti Jawara. Sampai jumpa. Terima kasih.